Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Tetap semangat ya belajarnya. Jumpa lagi dengan Ibu Azirni dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran untuk kelas 11 bidang keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang pengolahan tanah tanaman sayuran. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengolahan tanah pertama. Untuk video kali ini kita lanjutkan pembahasannya tentang pengolahan tanah, yaitu jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengolahan tanah kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis alat dan mesin yang digunakan untuk kegiatan pengolahan tanah yang kedua. Seperti yang sudah saya jelaskan materi pada video sebelumnya tentang pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah kedua. Untuk pengolahan tanah pertama itu lebih cenderung untuk membalikkan tanah, menghancurkan tanah, dan membongkar tanah. Namun untuk kegiatan pengolahan tanah yang kedua itu lebih kepada menggemburkan tanah dan meratakan tanah. Jadi ada perbedaan antara kegiatan pengolahan pertama dan pengolahan yang kedua. Kalau pada sebelumnya pengolahan tanah pertama itu tanahnya ketika dibajak dia hasilnya lebih besar, bongkahan-bongkahan tanahnya lebih besar, sehingga perlu dihancurkan kembali atau digempurkan kembali dengan menggunakan alat-alat mesin pada saat pengolahan tanah yang kedua. Alat dan mesin yang digunakan untuk kegiatan pengolahan tanah kedua adalah garu beserta dengan berbagai jenisnya. Garu terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah garu piring, garu pegas, garu paku, garu rotari, garu khusus, land ruler, dan pulverizer. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan tentang beberapa jenis garu. Alat dan mesin pengolahan tanah kedua atau disebut dengan secondary tillage equipment. Yang pertama adalah garu piring. Garu piring digunakan untuk membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di persawahan, dan dengan garu piring ini bisa menutupi benih yang telah disebar dengan tanah. Selanjutnya adalah garu paku. Garu bergigi paku atau biasa disebut sebagai garu sisir digunakan untuk pengolahan tanah setelah pengolahan menggunakan bajak singkang. Selanjutnya adalah garu rotari. Garu rotari merupakan susunan roda yang dikelilingi oleh gigi-gigi berbentuk pisau yang dipasangkan pada as dengan jarak tertentu dan berputar vertikal. Selanjutnya garu khusus. Jenis garu-garu khusus biasanya digunakan untuk mengerjakan pengolahan tanah dengan tujuan yang lebih khusus. Misalnya, pengolahan tanah dengan tujuan khusus untuk memusnahkan tanaman pengganggu atau gulma, menghancurkan seresah, atau untuk menggemburkan tanah secara intensif, atau mungkin bertujuan untuk membuat bedengan yang lebih banyak. Biasanya dilakukan setelah pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah kedua. Land ruler. Alat pertanian yang digunakan untuk memecah gumpalan yang ditinggalkan oleh garu dan untuk memadatkan tanah, menghilangkan ruang udara yang besar, juga mengencangkan tanah tanpa memadatkannya untuk memaksimalkan kontak benih dengan tanah. Garu pegas. Garu pegas sangat cocok untuk digunakan pada lahan yang mempunyai banyak batu atau akar-akar karena gigi-giginya yang dapat indenting atau memegas apabila mengenai gangguan. Kegunaan garu ini sama dengan garu paku, bahkan untuk penyiangan garu ini lebih baik karena dapat masuk ke dalam tanah lebih dalam.
Yang terakhir adalah pulverizer. Alat ini menyerupai piring-piring atau roda-roda yang disusun rapat pada satu as. Digunakan untuk penyelesaian dari proses pengolahan tanah untuk persemaian. Setelah mempelajari pembahasan tentang alat mesin yang digunakan pada pengolahan tanah yang kedua, maka secara individu ataupun kelompok, silakan Anda mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dari buku atau internet terkait berbagai jenis alat dan mesin pengolahan tanah kedua. Selanjutnya, silakan Anda membuat laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.